Oke, teman-teman semuanya yang ada di rumahnya masing-masing atau yang sedang di pasar, yang sedang belanja, barangkali ini bisa menjadi pelengkap atau sumber utama untuk memahami psikologi sosial. Siapapun yang ingin belajar psikologi sosial, silahkan simak penjelasan saya atau mahasiswa yang hari ini sedang mengikuti mata kuliah psikologi sosial. Simak dengan baik, semoga menjadi salah satu pemahaman yang paling awal untuk memahami psikologi sosial, di mana nanti psikologi sosial tentu akan berbeda dengan psikologi-psikologi yang lainnya, karena ada psikologi perkembangan, ada psikologi klinis, ada psikologi konseling, ada kepribadian dan sebagainya. Ini khusus penjelasan tentang psikologi sosial. Oke, ikuti ya. Mari kita simak penjelasan pertama. Pengalaman pertama begitu menyiksa, begitu menggoda. Teman-teman, apakah Anda atau kita semuanya sering bercermin? Tentu, kalau Anda manusia yang penuh dengan percaya diri akan banyak bercermin gitu. Atau kemana saja kita kadang bercermin. Kita sudah di rumah itu bercermin, kemudian ketika keluar dari rumah ada mobil berhenti, nah kacanya ketika kita lewat itu kacanya kita gunakan untuk bercermin. Nanti ke kampus atau ke siapa gitu ada cermin, nah misalnya ke mall ada cermin, kita tetap ngaca. Why? Mengapa kita seperti itu? Mengapa kita tidak cukup hanya meyakini bahwa pokoknya saya ini ganteng, cantik, modis, dan lain sebagainya. Kita setiap hari tentu bercermin. Di kamar mandi kalau ada cerminnya bercermin. Keluar dari kamar mandi juga bercermin. Di tempat-tempat umum kita juga sering kali bercermin. Nah, mengapa kita harus bercermin? Nah, itulah awal dari kita untuk mencoba membayangkan diri kita itu dengan bantuan-bantuan visual. Jadi kita tidak bisa hanya semata-mata melihat diri kita, tapi kita bisa menggunakan alat bantu yang itu bisa menjelaskan siapa kita, sehingga kita bisa lebih memahami siapa diri kita. Misalnya rambutnya dicat gitu ya, kayak itu kayak itu yang di depan nonton rekaman ini. Nah, itu rambutnya dicat itu ya. Sebenarnya untuk apa sih, aneh gitu loh. Sampai saya itu harus diuber-uber dicat ya. Kapan ngecat ya? Nah, itulah sebenarnya kita mencoba untuk memahami diri kita dengan cara-cara yang unik gitu. Nah, mengapa demikian? Nah, psikologi sosial itu mencoba untuk mengidentifikasi itu. Nah, psikologi sosial sebuah cara atau investigasi saintifik bagaimana pikiran. Jadi kalau kita sedang bercermin, pikiran kita tentu akan berkelana begitu. Berkelana mencari figur-figur yang kira-kira cocok atau berkelana memastikan bahwa wajah kita itu adalah wajah yang sudah sempurna, yang sudah siap tampil di depan publik. Kemudian kita menggebu-gebu, aduh ini sudah lumayan baik ini. Nah, ini perasaannya menggebu-gebu. Dan perilaku dipengaruhi oleh tindakan. Jadi, psikologi sosial adalah suatu cara kerja ilmiah ya. Ini bukan perdukunan saja, tapi mungkin adalah cara kita untuk investigasi saintifik. Jadi tidak boleh spekulasi gitu. Harus terbukti. Jika meramal, ramalannya harus dibuktikan atau alatnya bisa membuktikan ramalan itu. Tentunya dengan cara-cara ilmiah. Jadi psikologi sosial antara lain mempelajari secara saintifik itu pikiran, kemudian perasaan, perilaku dalam konteks sosial. Nah, kalau kita bercermin itu tentu ada konteks sosial yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Demikian juga nanti psikologi sosial akan mempelajari hal-hal demikian. Nah, menjelaskan perilaku manusia. Jadi psikologi sosial itu menjelaskan perilaku manusia, bukan binatang. Nah, bukan mempelajari perilaku binatang. Tetapi kalau dalam dunia behavioristik, riset-risetnya banyak sekali itu menggunakan percobaan-percobaan binatang. Misalnya Pavlov itu dengan anjingnya klinik-klinik keluar air liurnya. Nah, itu juga
digunakan di dalam menjelaskan psikologi, dan itu banyak sekali. Akhirnya paradigma psikologi kita juga paradigma yang hewaniah begitu. Jadi jangan tersinggung kalau Anda psikologi, sebenarnya kita juga mempelajari perilaku binatang. Dan perilaku manusia ya sama aja, antara perilaku manusia dan perilaku binatang menjadi objek gitu. Apakah kita sama dengan binatang? Nah, kalau dalam psikologi atau dalam behaviorisme ya sama, karena yang kita selidiki adalah perilaku-perilaku yang nampak gitu. Nah, perilaku itu syaratnya apa? Syaratnya dapat diamati nih guys, friend. Ini dapat diamati dan dapat diukur. Kalau kita punya garisan itu biasanya ya kita akan mengukur sesuatu dengan garisan itu. Nah, garisannya di psikologi sosial itu adalah garisan yang nanti akan dibuat ya mirip-mirip seperti garisan lah, seperti penggaris. Ada skala 1, 2, 3, 4, 5, ada sampai 10 begitu. Tergantung kepada cara kita untuk mengukur apa yang kita amati. Tidak hanya aktivitas motorik yang kita amati, jadi yang kita amati aktivitas-aktivitas itu adalah banyak sekali. Ada aktivitas motorik, ada aktivitas ekspresi wajah, ada aktivitas senyum kita, atau hal-hal yang kita katakan. Misalnya orang bercerita tentang pacarnya, orang bercerita tentang istrinya, tentang suaminya, tentang teman akrabnya, tentang sesuatu yang ajaib. Ketika itu diceritakan, maka itu bisa menjadi salah satu ini objek yang observable, yang bisa diamati. Maka yang paling penting kita garis bawahi adalah observable, sesuatu yang dapat kita amati atau sesuatu yang ditulis oleh seseorang. Kalau binatang bisa menulis ya mungkin jadi penyelidikan psikologi sosial. Apa yang kita tulis, misalnya hari ini kita itu kan sering bermain medsos ya. Kalau kita sering bermain medsos, tentu kita banyak tulisan-tulisan. Ada yang tulisan curhat, ada yang tulisan sedang bahagia, misalnya sedang ke tempat rekreasi, lalu mengupdate foto, lalu mengupdate dengan penuh bahagia dan penuh cerita, maka itu bisa dijadikan sebagai objek pengamatan. Jadi apa yang diamati itu tulisan. Jadi tulisan itu kan ada maknanya. Jadi kalau tulisan ada maknanya, nanti kita bisa interpretasikan apa sih sebenarnya di balik tulisan itu mengandung makna apa. Misalnya bahagia, ingin unjuk gigi, ingin unjuk gigi, ya ingin unjuk muka dan gaya lah kalau foto. Nah, jadi apa yang bisa kita amati? Jangan lupa. Jadi apa yang bisa kita amati? Kalau tidak bisa kita amati ya itu bukan menjadi ukuran psikologi sebagai objek ilmiah. Selain itu apa? Selain perilaku, apa yang dikaji? Ya sekali lagi ada perasaan, ada pikiran, ada kepercayaan, kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan terhadap hantu, kepercayaan terhadap barang-barang gaib, misalnya kepercayaan kepada tempat angker, tempat-tempat mustajab gitu, atau kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan terhadap orang lain gitu, kepercayaan terhadap agama tertentu, kepercayaan kepada imam tertentu, kepercayaan kepada ulama tertentu, itu juga bisa menjadi salah satu objek kajian psikologi sosial yang sekali lagi observable. Nah, observable adalah sesuatu yang penting atau pengertian yang paling penting kalau kita memahami psikologi sosial sebagai sebuah sains. Selain itu apa? Sikap. Nah, contohnya kemarin baru rame-rame antara Ustadz Maher dengan Nikita Mirzani. Nah, Anda punya penilaian apa? Barangkali Anda memihak dan menilai bahwa si Ustadz Maher itu yang paling benar atau si Nikita Mirzani yang paling benar, atau sebenarnya Nikita Mirzani melakukan perlawanan yang orang-orang tidak bisa melakukan perlawanan dengan identitasnya, sehingga terjadi pemihakan-pemihakan dan peminggiran-peminggiran atau konsolidasi sikap gitu. Jadi di media sosial itu konsolidasi sikap sangat ramai sekali, termasuk viral-viral itu sebenarnya konsolidasi sikap. Atau kita menyelidiki tentang perhatian, atau kita menyelidiki tentang
tujuan orang. Nah, inilah yang kemudian psikologi sosial juga turut andil untuk menyelidiki hal-hal demikian. Jadi jangan lupa, semuanya harus dititeni atau ditengeri atau diingat dengan baik bagaimana psikologi sosial itu bekerja. Contohnya ini saya ambil dengan tangan saya sendiri nih kayaknya foto. Nah, saya ini suka fotografi. Jadi ini ada wajah yang tersenyum, kemudian memakai atribut. Wah, ini beratnya bukan main itu. Mungkin ini mengekspresikan tentang beban. Dia mau tersenyum tapi bebannya gede banget, berat banget. Maka dia ekspresinya seperti ini. Nah, ini kita bisa selidiki. Namanya apa ya, Bu? Lali aku. Menyelidiki wajah itu apa biasanya di TV-TV itu. Nah, itu bisa. Bagaimana ekspresi ini kemudian menggambarkan suatu kondisi mental atau suatu perasaan tertentu, suatu pikiran tertentu. Oke. Nah, ini banyak orang kemudian tertarik gitu ketika dia melihat ini para pemuda-pemudi karnaval membuat atribut-atribut yang luar biasa, maka itu menimbulkan daya tarik dan ada orang yang selfie di sini. Ini anak-anak ini. Nah, ini mencoba untuk membentuk pikiran tertentu dan perasaan tertentu menggunakan objek-objek di luar dirinya. Sehingga orang itu akan terbentuk pikirannya, perasaannya dan perilakunya mungkin ya mendekat ke para karnavaler ini untuk foto gitu. Nah, jadi ini anak kecil pun juga seperti itu. Wah, ini kan kalau diupload kemudian menimbulkan suatu cerita-cerita tertentu. Nah, nanti bapaknya yang mengupload atau anaknya yang mengupload, masih kecil, tidak bisa mengupload di Instagram atau di YouTube. Jadi ini juga bisa kita pelajari dalam pendekatan psikologi sosial karena ini sesuatu yang nampak, yang kita bisa amati, yang kita bisa ceritakan, bisa tanyakan ke orang, bisa tanyakan ke siapapun yang sedang melakukan aktivitas ini atau sedang berperilaku ini. Misalnya kita kasih skala 1 sampai 5. Kita kasih pertanyaan gitu. Perasaan bahagia apa ketika Anda dekat dengan ini? Ornamen burung merak atau apa ini. Nah, sangat bahagia, sangat setuju, sangat bahagia atau tidak bahagia. Nanti kayak penggaris itu, dia akan memilih skor keberapa. Nah, itu bagian dari penjelasan atau cara kita menginvestigasi tadi. Cara kita menginvestigasi psikologi sosial atau objek investigasinya adalah pikiran, perasaan, perilaku yang dipengaruhi oleh situasi sosial. Jadi kebudayaan itu juga akan mempengaruhi pikiran, perasaan kita, kepercayaan kita, dan hal-hal yang ada kaitannya dengan harapan kita. Nah, selanjutnya tadi kita sudah memahami tentang observable process. Tetapi ada juga teman-teman bahwa proses investigasi itu juga proses yang unobservable, sesuatu yang tidak diamati. Contohnya tadi kepercayaan kepada Tuhan itu bisa diamati enggak? Nah, radikalisme itu misalnya contohnya adalah radikalisme tadi. Perilaku kekerasan itu kan ada yang bisa diamati, yang menonjok-nonjok itu kan bisa diamati, tapi yang tidak bisa diamati adalah bagaimana proses terbangunnya satu kepercayaan itu sehingga dia kemudian mengatakan bahwa Amerika itu kafir. Nah, itu apa yang mendasari? Nah, kita bisa selidiki, tetapi itu yang tidak observable. Nah, bagaimana kemudian yang tidak observable itu juga kita amati. Nah, yang unobservable itu juga kita bisa lakukan penyelidikan. Nah, ini sesuatu yang dibalik layar. Nah, psikologi sosial mengkaji sesuatu yang secara tak langsung bisa diamati karena memiliki pengaruh langsung sehingga membantu memahami perilaku sosial manusia seperti tadi. Apa yang tidak nampak, keyakinan, keimanan, kepercayaan terhadap kitab suci, kepercayaan terhadap jihad,
kepercayaan terhadap doktrin itu tidak bisa diamati, tetapi ada sesuatu yang mempengaruhi secara langsung pada manusia itu, maka itu kita bisa juga jadikan sebagai objek psikologi sosial yang nanti kita lakukan investigasi scientific. Jangan lupa investigasi scientific. Contoh lain apa? Hubungan antara sikap seseorang dengan perilaku. Sikap itu sulit dinilai. Kalau tidak ditanya nanti tidak dikeluar. Nah, ini sesuatu yang tidak observable. Kalau yang observable itu biasanya perilaku-perilaku itu yang nampak itu. Behaviorisme. Maka ada di dalam psikologi itu orang berdebat antara pendekatan yang objektif teramati, yang bisa tangible, disentuh, ada pendekatan-pendekatan yang sebenarnya pemaknaan itu tidak bisa disentuh. Nah, bagaimana caranya? Itulah yang disebut unobservable. Mempelajari otak manusia untuk memahami perilaku manusia. Nah, nanti kalau secara kasat mata kita tidak bisa melihat cara kerja otak, tapi ketika diberi stimulus atau dibikin rekaman MRI gitu, maka kita bisa melihat konstruksi otak atau bentuk otak. Mengkaji lebih mendalam proses psikologis dari perilaku sosial. Jadi ada sekumpulan orang seperti tadi gambar karnaval tadi itu kan menjadi bagian dari proses perilaku sosial. Jadi orang berbondong-bondong mendekat, pengen foto, pengen mengabadikan momen itu sebagai momen istimewa, maka itu menjadi bagian dari proses sosial. Kemudian bagaimana hubungan perilaku sosial itu dengan struktur dan proses psikologis? Tadi sudah saya contohkan. Perilaku sosial itu tentu ikut di dalamnya adalah proses-proses psikologisnya. Strukturnya gimana? Inilah yang kemudian akan dibuktikan dan diinvestigasi menjadi salah satu bukti-bukti ilmiah nantinya. Sehingga bukti-bukti ilmiah itu bisa menjadi penjelasan terhadap kualitas kehidupan manusia atau kehidupan manusia itu sendiri. Psikologi sosial dipahami secara sosial, tapi kalau biasanya psikologi yang lainnya lebih banyak dipahami secara individual. Maka ada statement begini, ya sebenarnya semua kepribadian orang itu dibentuk berdasarkan situasi sosial atau nurture, dengan pengasuhan, bukan nature alami sesuai dengan perkembangannya sendiri. Nah, ini perdebatan yang tidak ada habis-habisnya. Bagaimana orang itu dipengaruhi oleh orang lain? Nah, ini yang menjelaskan perilaku psikologi sosial itu didekati dengan pendekatan sosial. Termasuk kehadiran orang lain, imajinasi siapa yang hadir seperti bercermin itu menggambarkan suatu imajinasi bagi kita untuk mempelajari proses psikologis. Kemudian pengaruh kehadiran. Nah, seperti tadi pengaruh kehadiran orang Amerika, pengaruh kehadiran karnaval, pengaruh kehadiran bapak, pengaruh kehadiran ibu, pengaruh kehadiran teman itu akan menjadi salah satu proses mental di mana seseorang itu dipengaruhi oleh orang lain. Pengaruh orang lain menjadi kompleks. Kompleks itu ruwet, gitu. Artinya ya sangat ribet. Maka itu perlu diinvestigasi. Yang menjelaskan pengalaman sosial begitu. Sehingga kita bisa mencoba untuk menyelidiki bagaimana psikologi sosial itu tidak melulu sebuah pendekatan yang sangat subjektif banget, bukannya subjektif, sangat individual gitu, sehingga tidak ada hal-hal di luar kehadiran itu yang bisa menjelaskan tentang perilaku sosial itu. Pengaruh orang lain menjadi kompleks yang menjelaskan pengalaman sosial kita sebagai manusia. Wujud sosial itu tidak harus hadir, bisa dibayangkan. Oh, saya membayangkan bahwa saya ini kayaknya mirip bapak saya. Nah, itu kan bapaknya tidak harus hadir di situ. Atau saya ini ingin masa depan saya seperti ini. Nah, masa depan ini kan tidak bisa dihadirkan. Maka proses membayangkan masa depan itu juga bisa diselidiki secara sosial begitu. Sehingga kita bisa memahami dunia-dunia lebih baik berdasarkan pemahaman konteks sosial kehidupan kita. Nah, suatu contoh ini. Nah, coba lihat. Ini gambar apa?
Oke, waspada. 1, 2, 3. Nah, jadi ada proses sosial itu terkait dengan cara berpikir seseorang, terkait dengan interaksi sosial, terkait dengan bahasa dan komunikasi. Jadi ketiganya ini nanti akan kita pelajari menjadi salah satu bagian objek penyelidikan psikologi sosial. Oleh karenanya, ini menjadi penting untuk kita pahami bersama bagaimana proses berpikir, kemudian ada bahasa dan komunikasi. Tentu kita tidak bisa tidak untuk melibatkan bahasa dan komunikasi itu sebagai salah satu bagian dari alat kita untuk mendapatkan objek-objek fakta saintifik, termasuk interaksi sosial. Jadi ketiganya inilah yang kemudian menjadi salah satu bagian dari cara kita memahami psikologi sosial. Jadi apa yang orang pikirkan, bahasa dan komunikasi yang seperti apa yang dibangun oleh seseorang, kemudian interaksi sosial yang bagaimana yang kemudian dijalankan oleh seseorang itu. Oke, untuk sesi ini kita cukupi di sini, akan kita sambung pada sesi berikutnya.